Haleluya, puji nama Tuhan. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua, mari siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang saya beri tema kusta. Kita akan melihat dalam kitab Imamat pasal yang ke-13. Dalam Imamat pasal 13 ini menjelaskan tentang penyakit kusta. Saya baca ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam dunia benis kita mengenal penyakit kusta atau lepra dalam bahasa Yunani dikenal sebagai infeksi jangka panjang yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium lepra. Infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan pada kulit, pada syaraf, saluran pernafasan, dan mata. Penyakit kusta ini dapat muncul di dahi, janggut, kepala, tangan, bahkan bisa menyebar hingga ke seluruh bagian tubuh. Sehingga kalau kita lihat bangsa Yahudi, bagi bangsa Yahudi penyakit kusta adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Penyakit ini dianggap najis dan berbahaya karena dapat menular. Oleh karenanya seorang penderita kusta harus diasingkan dari masyarakat. Kita bisa lihat itu dalam ayat 44 sampai ayat 46. Saya baca firman Tuhan ayat 44 dan sampai 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit kusta, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Jadi kita bisa lihat penderita kusta itu mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis. Jadi hal yang sangat tidak bisa diterima oleh seorang yang menderita penyakit kusta. Tapi itu yang harus dia alami. Nah, di dalam Alkitab, penyakit kusta ini bukan dilihat sebagai sebuah persoalan medis, melainkan sebuah persoalan teologis. Yang bisa kita lihat di mana kusta seringkali diberikan sebagai hukuman terhadap dosa. Dalam bahasa Ibrani, kusta ini ditulis dengan kata syaraat. Akar kata dari syaraat ini itu sendiri punya konotasi kesialan atau kutukan. Jadi ada sebab dan akibat, sehingga orang mengalami penyakit kusta. Dosa mendatangkan hukuman. Orang yang menderita kusta itu tidak boleh mengambil bagian dalam ritual keagamaan, tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia diasingkan. Jadi itu orang yang menderita kusta. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, ada beberapa kasus penyakit kusta terjadi sebagai hukuman Tuhan kepada orang-orang tertentu. Misalnya kita melihat yang pertama ada Miriam, kakak dari Musa. Itu tertulis dalam Bilangan pasal 12 ayat 10. Karena mengatai dan iri hati terhadap Musa, dia kena penyakit kusta. Yang kedua ada Naaman. Naaman ini adalah bujang dari Elisa. Bagaimana dia mengalami kusta karena meminta pemberian dari Naaman yang sebelumnya sudah ditolak oleh Elisa. Penyakit kusta yang ada pada Naaman dipindahkan Tuhan kepada Gehasi
dan kepada anak cucunya untuk selama-lamanya. Maaf, yang tadi maksud saya Gehazi. Ya. Gehazi ini adalah bujang dari Elisa. Ya. Jadi Elisa sudah menolak pemberian dari Naaman ketika Naaman sembuh dari penyakit kusta. Tapi Gehazi mengejar dan meminta imbalan kepada Naaman. Sehingga penyakit kusta yang dialami oleh Naaman pada waktu itu ya, berpindah kepada Gehazi, kepada anak cucunya, dan itu untuk selama-lamanya. Yang ketiga kita lihat ada Raja Uzia di dalam 2 Tawari pasal 26. Ya. Karena ketika ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, dan ia berubah setia kepada Allah, ia harus mengalami sakit kusta. Jadi kusta ini adalah penyakit yang datang, yang dialami oleh orang-orang tertentu pada waktu itu karena dosa yang mereka lakukan di dalam setiap kehidupan mereka. Namun kalau kita melihat kusta ini adalah simbol dari dosa. Sebagaimana penyakit kusta merusak tubuh manusia, demikian pula dosa merusak jiwa. Dosa menodai, memisahkan kita dari Allah, menghambat kehadiran Allah, dan akhirnya membawa kita kepada maut atau penghukuman kekal. Roma 6 ayat 23a katakan, sebab upah dosa ialah maut, penghukuman. Ya. Jadi kalau seperti hebatnya seorang yang menderita kusta, karena kusta itu sangat berbahaya, ya, itu sama seperti dosa. Ya. Dosa itu sangat berbahaya. Dosa itu menular. Ya. Dosa itu membuat orang menjadi najis. Tidak ada yang dapat membebaskan kita, manusia, dari dosa. Kalau bukan Tuhan sendiri yang datang dan memulihkan setiap kehidupan kita. Itu sebabnya dalam perjanjian baru kalau kita melihat, Yesus banyak menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kita bisa lihat dalam Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42. Injil Markus 1 ayat 40, 41 dan 42, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Kita lihat Yesus mentahirkan. Ya, kata tahir itu menyucikan. Ya. Jadi seperti tidak ada bekas penyakit yang dialami oleh seorang penyakit kusta. Kalau kita lihat orang yang penyakit kusta pasti daging-dagingnya itu meleleh, ya. Bagian-bagian tubuh yang tidak lagi sempurna. Ya. Dan di sini firman Tuhan katakan Yesus mentahirkan, menyucikan. Ya. Ya. Demikian juga dia mentahirkan kita dari dosa. Dia menyucikan kita dari dosa. Dan itu terjadi hanya karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 katakan. Dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Dan dosa itu sama seperti penyakit kusta yang sangat berbahaya. Yang mendatangkan penghukuman, maut. Ya. Tapi kita bersyukur oleh kasih karunia. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Dia mentahirkan kita dari dosa. Dia menyucikan kita dari dosa. Kita memperoleh keselamatan di dalam Dia. Itu sebabnya sebagai umat-umat Tuhan, mari kita mau tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau tetap tinggal di dalam anugerah-Nya dalam setiap kehidupan kita. Karena perjanjian baru kalau kita melihat itu berbicara tentang kasih, tentang anugerah, tentang kasih karunia yang sempurna yang Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Itu sebabnya ya mari kita mau tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan.
menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, yang bebas dari dosa yang berbahaya itu, yang mendatangkan penghukuman kekal di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami boleh nikmati sampai saat ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu juga menjadi penasihat dalam setiap kehidupan kami. Menasihati kami sebagai umat-umat-Mu. Untuk kami mau tetap tinggal di dalam anugerah Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Membebaskan kami dari dosa yang sama seperti penyakit kusta yang mendatangkan maut dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Biarlah mereka boleh selalu memberikan hati untuk dapat menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang berasal dari-Mu. Tolonglah keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang untuk hidup saling mengasihi, sebagaimana Engkau sedemikian mengasihi keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang, sehingga Engkau tetap di dalam kehidupan mereka dan kasih-Mu sempurna di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.